Bab 415 Surga. Pada saat ini, Xiao Chen merasa sedikit menyesal. Dia membawa sekelompok pemuda dan pemudi dari klan dewa ke Jiushu. Dia tidak tahu apakah mereka akan menjadi pasukan tempur yang kuat atau sekelompok orang yang merepotkan. Beberapa anak laki-laki dan perempuan muda berceloteh dan membuat banyak kegaduhan, masing-masing dengan ide mereka sendiri. Mereka hanyalah sekelompok pembuat onar, semuanya tampak seperti mereka takut akan kekacauan di dunia. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa keketampaknya telah menemukan belahan jiwanya. Dari waktu ke waktu, dia menggumamkan beberapa patah kata dan memperkenalkan kekuatan dan kelemahan ratusan kelompok etnis di Kyushu kepada mereka. Ini keterlaluan. Xiao Chen mencengkeram telinga binatang kecil seputih salju itu dan menariknya kembali. Mengabaikan protes keras binatang kecil itu, dia dengan sangat asteris menekan binatang kecil itu di antara ketiaknya. Kemudian dia berkata kepada 7 pria dan wanita bermasalah dari klan dewa, "Tetaplah di sampingku dengan patuh dan jangan pergi kemanapun." Paman. Seorang gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun mengucapkan kata manis, "Paman," yang hampir membuat Xiao Chen tersungkur. Dia berkata dengan depresi, "Apakah aku setua itu?" "Paman." Gadis kecil itu tersenyum lembut dan berkata dengan suara genit, "Aku benar-benar ingin merasakan seperti apa rasanya sayap malaikat. Bagaimana kalau kau membawaku ke surga untuk menangkap 1 atau 2? Kemudian dia maju dan menjabat tangan Xiao Chen. Xiao Chen tiba-tiba merasa merinding dan cepat-cepat mundur beberapa langkah, sambil berkata, "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ayo kita pergi ke Pulau Naga dan menangkap seekor Pterosaurus. Tidak, ayo kita tangkap seekor kera ajaib, itu adalah tonik otak yang hebat." Beberapa pria dan wanita bermasalah berkumpul dan mulai berdebat, dan sebagai hasilnya, semuanya kembali ke titik awal. Aku bilang tidak dan itu berarti tidak. Xiao Chen harus mengeluarkan tekanannya. Orang-orang ini terlalu menyebalkan. Mustahil untuk menundukkan mereka tanpa menunjukkan beberapa keterampilan. Paman, kamu terlalu asteris. Seorang anak laki-laki muda yang tampak seperti dewa memprotes dengan hati-hati. Benar sekali, kebebasan pribadi kita tidak bisa dibatasi. Seorang dewa bergema mendukung. Xiao Chen melotot dan berkata, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Ratusan ras telah muncul dan zaman keemasan akan segera tiba. Para ahli muncul dalam jumlah besar, membuat Jiushu sangat berbahaya. Ini bukan surga yang kamu bayangkan. Petik 2. Paman adalah seorang tiran, kita harus melawan. Seorang gadis dari klan dewa melompat keluar, merentangkan lengan merah mudanya, dan melambaikannya dengan penuh semangat untuk menyerukan tindakan. "Baiklah, karena kau bilang aku tiran, maka aku akan menindasmu." Melihat pria dan wanita bermasalah ini begitu tidak kooperatif, Xiao Chen bersiap untuk menangkap 2 contoh tipikal terlebih dahulu. Tanpa diduga, gadis paling nakal bernama Binglan menyemangati semua orang, dengan berkata, "Demi kebebasan, mari kita kabur bersama." Su Meng, gadis yang paling dekat dengannya, langsung menjawab, "Saudara-saudari, mari kita lawan tiran itu dan kabur sendiri-sendiri." Dalam sekejap, ketujuh pria dan wanita bermasalah dari klan dewa itu terbang ke segala arah dan kabur sepenuhnya. Xiao Chen melepaskan keke yang ditekan di bawah ketiaknya dan berkata, "Cepat kejar mereka, dan masukkan mereka ke dalam Paradise Lost milikmu." Alhasil, si kecil merengek dan tidak mau bergerak. Xiao Chen yang marah menepuk dahinya dan berkata, "Cepatlah." Baru kemudian makhluk kecil itu dengan enggan mengejarnya. Xiao Chen sendiri juga mulai memburu kelompok pria dan wanita bermasalah ini. Kecepatan 8 fasenya sangat cepat.
Dalam seke Jeb, dia menahan satu orang di dunia 8 fase dan kemudian menyegel kultivasinya. Dia mengejar ke arah Keke. Dari kejauhan dia bisa mendengar binatang kecil itu bergumam, "Ayo, lari." Xiao Chen sangat marah karena makhluk kecil ini benar-benar membantu orang luar melarikan diri. Dia mengejarnya dengan kecepatan 8 fase, dan dua gadis bermasalah yang paling bersemangat Bing Lan dan Sue Meng berlari ke arah yang sama. "Tiran, ayo kita pergi." Mengabaikan protes dari dua gadis bermasalah itu, Xiao Chen memukul kepala binatang kecil Keke tanpa ragu-ragu dan berkata, "Buka surga yang hilang." Si kecil memegang kepalanya dan bergumam, ragu-ragu dan membukanya dengan enggan. Xiao Chen melemparkan ketiga anggota klan dewa itu dan berkata kepada makhluk kecil itu, "Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Kalau tidak kamu tidak akan diizinkan makan selama sebulan." Mengandalkan kecepatan ekstrim dari 8 fase, Xiao Chen menangkap ketujuh pria dan wanita klan dewa yang bermasalah dan melemparkan mereka ke surga yang hilang. Tentu saja, ketujuh orang itu tampaknya tahu bahwa penjaga itu punya niat baik. Mereka merasa bersalah dan tidak melawan dengan keras. Jika mereka benar-benar melawannya, itu akan menjadi masalah besar. Xiao Chen memutuskan untuk masuk lebih dalam ke Jiushu untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah pergi selama 7 atau 8 bulan dan tidak mengerti banyak hal. 2 hari kemudian, ketika dia muncul di sebuah kota kecil dan hendak melepaskan beberapa pria dan wanita bermasalah dari protos untuk makan mewah, binatang kecil keragu-ragu dan tidak mau membuka surga yang hilang, dan akhirnya ingin menyelinap pergi. "Ada apa? Buka saja cepat, kau tidak menyembunyikan sesuatu dariku." Dia menatap si kecil dengan curiga. Ketika Keke menggertakkan giginya dan membuka surga yang hilang, Xiao Chen langsung marah. Dia mencengkeram telinga binatang kecil itu dan berkata, "Kau benar-benar membiarkan mereka semua lari, dasar pengkhianat kecil." "Tidak," Keke bergumam pelan, "masih ada 2 lagi." Bang bang bang. Di kejauhan, sebuah tripod perunggu besar terus bergetar, dan sepertinya ada seseorang yang terpenjara di dalamnya. Xiao Chen berjalan mendekat dan menyingkirkan tripod perunggu besar itu. Tianya kecil, dengan wajah merah, merangkak keluar dari dalam. Seorang pria tampan dari klan dewa juga langsung melompat. Hanya tianya yang termuda dan pria tertua dari klan dewa yang ditahan. Setelah mencari tahu lebih banyak tentang hal itu, Xiao Chen mengetahui bahwa setelah disuap oleh dua gadis bermasalah, Bing Lan dan Su Meng, dan berjanji untuk memberi Xiao Shu 10 pasang kaki beruang ajaib, 5 pasang sayap malaikat panggang, 3 kaki naga asli, dan 2 pasang sayap phoenix goreng, Xiao Shu dengan senang hati melepaskan mereka secara diam-diam hari itu. Yang lainnya mengikuti dan membuat janji serta kesepakatan dengan Keke. Hasilnya, mereka semua memperoleh kebebasan dan melarikan diri dari Paradise Lost tanpa ada yang menyadarinya. "Kenapa kau tidak melarikan diri? Kau tidak sebodoh itu." Xiao Chen menatap pria raksasa dari klan dewa bernama Kier. Itu adalah nama yang sangat asimetris. Dia jelas tinggi dan kuat, dan tampak cukup heroik, tetapi dia diberi nama yang sangat lemah. Kier merasa malu dan menggaruk kepalanya, berkata, "Aku berbeda dari mereka." Melihat pria kekar tertua, Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Jarang sekali, akhirnya ada seseorang yang tidak mudah khawatir. Aku sudah tua, hampir 30 tahun. Tidak seperti para pecinta kuliner itu, aku ingin merebut seorang raja dewa sebagai istriku." Xiao Chen terdiam dan ingin menamparnya dengan marah. Orang ini juga bukan orang baik. Dia tampak seperti seseorang yang bisa menimbulkan masalah besar. Tidak apa-apa kalau dia hanya membunuh raja asing,
tapi orang ini sebenarnya ingin menangkapnya sebagai istrinya, yang membuat penghinaan semacam ini lebih mungkin menciptakan kebencian yang besar. Setelah puluhan generasi bereproduksi, orang-orang di desa kami telah menjadi saudara dekat dan tidak dapat menikah satu sama lain. Kami membutuhkan darah baru, jadi aku ingin mencari seorang raja yang telah mencapai alam makhluk tertinggi untuk menjadi istriku. Kier, pria besar dari klan dewa, tersenyum naif. Hidung Xiao Chen hampir bengkok karena marah. Orang macam apa mereka? Bagaimana para tetua Dewa Limu dan Zhao Ying memilih mereka? Dia tidak hanya memilih gadis-gadis bermasalah seperti Binglan dan Sumeng, tetapi dia juga mengirimkan harta karun hidup ini. Dia menatap Kier dengan wajah buruk dan berkata, "Alam manusia tertinggi, persyaratanmu cukup tinggi." Pria klan Dewa Kier menggaruk kepalanya, tersenyum jujur, dan berkata dengan malu, "Tidak tinggi, tidak tinggi, kakekku mengatakan bahwa hanya Raja Surga yang telah mencapai alam manusia tertinggi yang hampir tidak dapat menikah dengan klan dewa kita. Sudah kubilang bahwa kamu gemuk dan kamu terengah-engah." Xiao Chen sudah menggertakkan giginya. Sekarang setelah keadaannya seperti ini, segalanya menjadi jelas. Kier juga ingin melarikan diri dari Paradise Lost, tetapi dia membuat si monster kecil itu marah dengan satu kalimat. Dia mengancam akan mengambil beberapa loli dari keluarga Raja Dewa sebagai istri untuk Keke. Akibatnya, Keke menyegelnya dengan wajah gelap dan menguncinya di bawah tripod perunggu besar. Adapun Xiao Tianya, dia tidak bisa bergerak selangkah pun setelah memasuki surga yang hilang. Dia menatap buah-buah spiritual di taman dan meneteskan air liur. Pada akhirnya, dia tentu saja tidak bisa lepas dari nasib terjebak di tripod perunggu besar oleh benda kecil itu. "Kau, lari juga." Xiao Chen menunjuk ke arah pria raksasa Kier dari klan dewa dan berkata, 5 dari 7 orang itu sudah melarikan diri, jadi kami tidak keberatan jika kau melarikan diri lagi. Kier tidak berkata apa-apa, melompat keluar dari surga yang hilang, dan melarikan diri. Ia menghilang dalam sekejap mata. "Kau sangat patuh." Xiao Chen sangat marah hingga tertawa, lalu menatap Tianya dan berkata, "Kau juga ingin melarikan diri." Wajah Tianya memerah dan dia berkata, "Aku tidak akan pergi bahkan jika kau membunuhku." Dia menatap buah-buahan ajaib di taman dan menelan ludahnya. Keke merasakan adanya krisis yang kuat. Dia memetik 3 atau 4 buah spiritual dan menjejalkannya ke dalam pelukannya, lalu melemparkannya keluar dari surga yang hilang, memberi isyarat kepadanya untuk melarikan diri, karena takut taman sucinya sendiri akan menjadi sasaran pencuri. "Dasar pengkhianat kecil, kau ada di sini untuk menyabotase diriku." Xiao Chen menunjuk dahinya. "Aku tidak akan pergi." Tian Ye sangat lugas dan siap untuk tinggal bersama mereka. Hal ini membuat Keke mengerutkan kening, dan dia dengan marah memperingatkan Tianya untuk tidak bertindak terlalu jauh. Di pesisir Laut Cina Timur, ombak menghantam pantai dan batu-batu melesat ke langit. Keke berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan patung batu besar itu, sehingga menimbulkan gelombang besar di laut sekitarnya. Ombaknya begitu besar hingga memecah awan di langit. Para nelayan yang tinggal di pesisir pantai belum pernah melihat tsunami yang begitu dahsyat. Ombak besar itu benar-benar menyatu dengan awan gelap di langit, yang sungguh mengerikan. Untungnya, ombaknya sangat aneh dan tidak sampai ke pantai. Sepertinya ada kekuatan magis yang menghalangi ombak besar itu. Patung batu besar itu, yang mengenakan 24 pedang, telah berdiri dengan tenang di laut selama 2 atau 3 tahun. Hari ini, patung itu mengeluarkan suara gemuruh, perlahan-lahan bangkit dari tanah, dan perlahan-lahan naik menuju surga yang hilang. Patung batu besar itu tidak hanya retak di bagian dalam, tetapi dari luar pun Anda dapat melihat retakan di mana-mana seperti jaring laba-laba.
Jelas bahwa patung itu tidak akan bertahan lama. Sebelum pecah. Meskipun Keke menutupinya dengan Paradise Lost, dia tetap berusaha keras untuk menyingkirkan patung batu besar itu. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya patung batu itu. Boom! Terjadilah gempa bumi di Paradise Lost, dan patung batu raksasa itu pun ikut terangkat, berdiri di tengah taman suci, setinggi gunung. Energi spiritual di taman suci itu padat, jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Di balik patung batu yang berdiri di sana, ada sinar cahaya yang menyinarinya. Xiao Chen terkejut saat mengetahui banyak sekali energi spiritual yang mengalir ke patung batu itu melalui celah-celah. Melihat pemandangan seperti itu, dia sangat terkejut. Mungkinkah patung batu dengan 24 pedang yang menusuk tubuhnya dapat diperbaiki? Beberapa hari yang lalu, Xiao Chen merasa berat hati ketika mendengar bahwa ada seorang leluhur setengah yang memimpin di antara ratusan suku. Namun sekarang setelah dia menguasai patung batu itu, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Iya, Keke bergumam pelan, kenapa mereka belum kembali? Bukankah kita harus mencari mereka? Xiao Chen memarahi, jika kamu tidak membiarkan mereka pergi secara diam-diam, apakah kita masih harus mencari mereka? Mereka berutang banyak makanan lezat kepadaku, sayap malaikat, kaki naga asli, steak iblis. Mendengar ini, Xiao Chen langsung menamparkan wajahnya dan berkata, kamu sudah mengkhawatirkan hal ini begitu lama. Namun, ketika Xiao Chen ditanya tentang makanan lezat legendaris itu, dia juga menjadi tertarik dan berkata, setelah mendapatkan makanan lezat itu, aku akan menagihmu setengah dari pajak. Binatang kecil seputih salju itu segera bergumam kesal, bersenandung dan mengerang, dan tidak langsung setuju. Namun, binatang kecil itu tidak pelit dengan Xiao Chen mengenai buah dewa di surga yang hilang dan mengizinkannya untuk memetiknya. Setiap hari, salah satu titik akupuntur Xiao Chen akan didewakan. Berikan aku setengahnya juga. Tianya kini telah menjadi ekor kecil Keke, yang mengikutinya sepanjang hari, memohon padanya untuk memberikan buah spiritual. Mendengar hal itu, binatang kecil itu segera menatap ke langit dan mengabaikan permintaannya. Orang-orang itu benar-benar merepotkan. Xiao Chen merasa sedikit pusing. Jika dia benar-benar meninggalkan mereka dan jika ketujuh orang itu mati, tetua klan Dewa Limu akan melawannya sampai mati. Saya pikir mereka adalah pasukan tempur yang kuat, tetapi saya tidak menyangka mereka menjadi sekelompok pembuat onar. Iya, usul si binatang kecil dengan suara pelan, ayo kita pergi ke surga dan lihat, mereka akhirnya mencapai konsensus dan ingin makan sayap malaikat panggang. Xiao Chen menepuk dahinya dan berkata, aku tahu kamu akan khawatir. Ayo pergi. Mereka bergegas ke seberang lautan dan terbang ke langit berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Dikatakan bahwa surga mengapung di awan, sangat indah, merupakan tanah murni yang penuh kedamaian dan kebahagiaan, dan merupakan taman suci para malaikat. Namun, ada legenda kuno lain yang menyebutkan bahwa malaikat adalah alat perang yang diciptakan oleh makhluk tertinggi, dan surga adalah rumah bagi roh suci yang menciptakan malaikat. Jika legenda terakhir itu benar, maka itu akan sangat mengerikan. Para malaikat adalah ras yang terkenal kuat. Jika mereka hanya alat perang seperti boneka, maka orang yang mendominasi nasib mereka jelas merupakan eksistensi mengerikan yang tak terbayangkan. Awan putih memenuhi langit, bagaikan hamparan ladang kapas yang luas. Xiao Tianya berteriak keras, karena selama ini yang dilihatnya di dunia orang mati hanyalah awan kelam, dan ia belum pernah melihat awan seputih itu. Di depan, sebidang tanah yang samar tampak menjulang, mengambang tenang di langit, tampak seperti mimpi. Xiao Chen dan yang lainnya bersembunyi di surga yang hilang.
Binatang kecil Keke menatap Tianya beberapa kali seolah-olah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri, lalu dengan hati-hati membawa surga yang hilang ke tanah surga yang murni. Hanya Paradise Lost yang dapat menghalangi persepsi Banzu, sehingga ia dapat dengan aman memasuki kedalaman untuk menjelajahi misteri. Ini benar-benar tanah suci yang damai dan harmonis, dengan bunga-bunga yang bermekaran, rumput-rumput yang rimbun menutupi tanah, dan sungai yang indah mengalir perlahan di antara rumput-rumput. Pemandangan yang indah ini membuat orang merasa damai dan tenang. Sesekali, Anda dapat melihat malaikat kecil sibuk memetik buah-buahan ajaib di kebun. Mereka menari dengan anggun, seolah-olah mereka tidak bekerja tetapi bersenang-senang. Tentu saja, kami juga melihat banyak malaikat kuat sedang berlatih, dan setiap puncak gunung dihuni oleh malaikat kuat. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia merasakan fluktuasi energi yang sangat dahsyat di sekitar beberapa gunung, dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pemandangan mengerikan dari seorang malaikat yang memegang pedang. Cahaya pedang yang cemerlang langsung menembus langit dan bumi. Dia berdiri di pintu keluar Paradise Lost dan diam-diam mendesah bahwa klan ini benar-benar luar biasa. Kemudian, saat ia masuk lebih dalam ke tanah suci surga, Xiao Chen melihat beberapa gunung suci yang menjulang tinggi dengan istana-istana berdiri di atasnya. Meskipun ia tidak merasakan fluktuasi energi yang kuat, perasaan tertekan terasa di udara. Jelas bahwa ada orang-orang yang lebih kuat yang berlatih dalam pengasingan. Lebih jauh lagi, ada sebuah kuil megah yang tergantung di udara. 9 kuil itu seperti 9 matahari, bersinar terang dan memancarkan aura yang menakutkan. Setiap malaikat yang lewat di sini berhati-hati dan penuh hormat. Xiao Chen dan rekan-rekannya tidak tinggal di sana. Mereka masuk lebih dalam dan melihat istana kuno namun biasa di tengah tanah suci surga. Tidak ada tekanan yang keluar darinya, juga tidak ada fluktuasi energi. Istana itu hanya melayang dengan tenang di langit. Tidak ada malaikat yang berani muncul di sini. Kadang-kadang, beberapa malaikat lewat dari jauh di langit dan mereka semua berlutut dan menyembah di sini. Dewa burung, keluarlah dari sini. Beraninya kau membunuh penerusku. Aku di sini untuk membunuhmu. Dia sangat sombong dan mengutuk keras di tanah suci surga ini. Dewa burung, cepatlah keluar dan beri kami penjelasan, kalau tidak, kami akan menghancurkan surgamu. Suara kekanak-kanakan lain terdengar, sama sombongnya. Siapakah yang berani menghalangi tanah suci surga dan mengutuk dengan keras? Ini benar-benar orang yang sangat hebat dan luar biasa. Xiao Chen sangat terkejut, dan mata Keke melebar. Bab 416, Leluhur Setengah Bajingan. Seorang pemuda bajingan berambut kuning, tampak kurang gizi dan lemah, meludah ke istana di depannya dan berteriak, "Dewa burung, keluarlah. Aku di sini untuk membunuhmu." Di sebelahnya ada seorang anak gemuk, usianya tidak lebih dari 8 atau 9 tahun. Meskipun dia tampak tampan dan lembut, dia mengipasi api, seolah-olah dia takut langit akan hancur. Xia Buluan berkata, "Jika aku tahu bahwa dewa burung ini bukanlah hal yang baik, aku akan menghancurkan surga ini terlebih dahulu." Bocah nakal berambut kuning itu menyingsingkan lengan bajunya, mengangkat lengannya tinggi-tinggi, dan berteriak, "Buka untukku." Sebuah tangan besar dengan radius ribuan kaki muncul, mengarah ke awan hitam besar, semburan guntur, dan langit yang bergetar-bergetar, lalu langsung menghantamnya. Kekuatan, ledakan, itu tak terbayangkan. Puluhan gunung suci di 4 penjuru tampak mencairkan es dan salju. Dalam sekejap, mereka runtuh dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dan di tengah langit, istana yang tampak biasa saja itu pun ikut bergetar, puing-puing berterbangan, pintu istana ambruk, dan menimbulkan awan debu.
Sebuah sudut istana di tanah suci surga hancur berkeping-keping. Anak-anak nakal dan anak-anak kulit putih yang gemuk begitu sombong sehingga mereka berani menghalangi bagian depan kuil dan membuat keributan. Hanya ada beberapa orang dalam sejarah yang berani melakukannya. Jangan pergi terlalu jauh, kalian manusia di luar surga dan di luar dunia manusia. Sebuah suara agung datang dari surga kuno, seperti guntur yang menggelegar di langit, bergema di seluruh langit. Set, pemuda itu, yang tampak seperti gangster dan memiliki aura kasar, sama sekali tidak peduli. Dia melakukan hal sendiri dan menghancurkan sebagian kuil menjadi reruntuhan dengan bersih dan rapi, sambil berteriak, "Dasar bajingan, kau membunuh keturunanku dan kau masih berani mengatakan bahwa kau bertindak terlalu jauh. Aku belum selesai denganmu hari ini." Di kejauhan, Xiao Chen tercengang. Itu benar-benar dunia luar. Setelah bertahun-tahun menghilang, kedua leluhur setengah manusia ini benar-benar muncul di sini, begitu ganas dan kacau. "Hari ini aku mengganggumu, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Orang luar itu memiliki wajah yang halus dan suara yang kekanak-kanakan, tetapi dia tampak berpengalaman. Dia bergegas ke tanah suci surga dan mulai menghancurkan kuil. "Kau keterlaluan. Jangan kira aku tidak tahu bahwa muridmu telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jangan salahkan aku." Sebuah bayangan raksasa setinggi lebih dari 10 kaki menjulang ke langit, dengan cahaya suci yang mengelilinginya. Penampakannya yang sebenarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi tekanannya yang luar biasa kuat menyelimuti langit. Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren langsung menyerbu ke arah bayangan raksasa itu, menghancurkan kehampaan dan menjatuhkan dewa suci itu. Retakan ruang angkasa besar yang panjangnya lebih dari 10 mil muncul di langit. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Meskipun banyak malaikat telah menemukan situasi di sini, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. "Hari ini aku datang ke sini untuk melawanmu, Dewa Burung Berkepala Babi. Kematian muridku saat itu berhubungan langsung denganmu." Tian Wei Tian mengubah ekspresinya yang acuh tak acuh, dan berdiri di sana seperti gunung iblis kuno, memberi orang perasaan tidak terjangkau dan hikmat, mendominasi semua arah. Kulitnya yang merah jambu dan putih bahkan lebih mengejutkan bagi orang luar. Dia diam-diam melantunkan mantra sihir, dan beberapa meteorit besar terbang dari langit. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang putih, dan segera memurnikan bintang-bintang besar menjadi seukuran batu kilangan. Dia memegang beberapa meteorit dan menamparnya ke arah Roh Kudus di depannya. Bang! Roh suci Yang Wei. Aja aslinya tidak dapat dilihat bergerak ribuan kaki melintasi langit dan menghindari pemboman bintang-bintang, tetapi Tian Wei Tian melintasi angkasa dan mendekati sisinya, mengeluarkan rangkaian gunung yang halus dari lengan bajunya, dan menutupi wajahnya dengan ganas. Boom! Pegunungan megah itu menampakkan wujud aslinya dan hancur berkeping-keping di langit. Namun, dewa suci itu juga tertutup debu dan menari-nari liar karena marah. "Dewa burung, kau benar-benar tak tahu malu, bahkan kau menghancurkan gunung-gunung hingga berkeping-keping. Kau benar-benar contoh orang yang tak tahu malu namun tak terkalahkan." Tian Wei Tian menggoda. Sosok suci itu sangat cerdik, bahkan patung tanah liat pun pasti punya sifat pemarah. Apalagi dia yang begitu tinggi dan perkasa. Namun, meskipun dia marah, itu tidak ada gunanya. Kedua leluhur setengah dewa, Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren, menekan dan memukulinya, seolah-olah mereka bertekad untuk menghancurkannya. Pada saat ini, energi kematian yang tak berujung melonjak dari langit yang jauh, awan-awan iblis bergulung, dan gelombang-gelombang yang mengerikan melonjak. Kerangka seputih salju, seperti fosil kuno, datang menunggangi awan-awan timah yang tak berujung. Xiao Chen, yang sedang mengintip di surga yang hilang,
terkejut. Ini pasti setengah leluhur, atau bahkan seorang raja. Boom! Ke arah lain, energi pembunuh melesat langsung ke langit. Seorang sura dengan rambut merah menyala dan mata dingin memandang dunia dengan aura arogan. Kabut darah yang membumbung juga terbang menuju surga. Setengah leluhur lainnya. Hentikan, kalian orang-orang di luar surga dan di luar manusia. Kalian di sini untuk membuat masalah dengan sengaja. Bukankah kalian hanya tidak puas dengan aturan yang kami buat? Mengapa membuat keributan besar? Tengkorak tua seputih salju itu berteriak ke langit. Tulang-tulangmu yang tua jelas sudah tumbuh daging dan darah sejak lama, tapi kau masih gemetar seperti tengkorak. Membosankan sekali. Orang luar itu mengerucutkan bibirnya. Namun, perang terhenti. Mata leluhur setengah klan Sura itu berkilat dengan semburan darah, dan dia berkata dengan suara serius, ketika kita membuat aturan, semua leluhur setengah umat manusia tidak terlihat dimanapun. Apa gunanya membuat masalah sekarang? Pergilah ke neraka. Tian Waitian yang tidak patuh itu mengatakan hal seperti itu, membuat Xiao Chen di surga yang hilang di langit yang jauh tercengang. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Leluhur setengah yang seperti anak nakal ini sama sekali tidak memiliki sikap seorang guru yang tiada taraf, dia hanyalah seorang gangster. Saat aku bertarung mati-matian di Tian Waitian, kau bersembunyi di halaman belakang. Beraninya kau bertanya padaku apakah ini menarik atau tidak. Kata-kata Tian Waitian langsung membuat leluhur setengah klan Sura itu marah. Gelombang mengerikan seperti lautan luas melonjak melalui tubuhnya. Kekosongan di sekitarnya langsung berubah menjadi lubang hitam tak berujung, dan aura kehancuran tak berujung terpancar darinya. Dasar bocah berambut merah, apa kau mau bertarung? Setelah Jiushu dibuka segelnya, aku sudah pulih ke kondisi puncakku. Apa aku masih takut pada Sura berambut merah sepertimu? Leluhur setengah klan Sura itu begitu marah hingga organ dalamnya terbakar dan asap keluar dari 7 lubangnya. Dia pernah melihat bajingan sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat leluhur setengah bajingan seperti itu. Dia ingin bertarung sampai mati di tempat. Apa, kau benar-benar ingin bertarung? Kakak-kakakku Ciyu dan Xing Tian akan segera kembali. Jadi mari kita buat janji untuk pertandingan tanding dan biarkan kau, seorang pria berambut merah, tahu mengapa bunga-bunga itu begitu merah. Leluhur setengah dari klan Sura dan Dewa Suci dari klan Malaikat ingin menamparkan bajingan ini sampai mati dan bahkan ingin menggigitnya 2 kali. Dia hanyalah sampah di antara para leluhur setengah. Dia Dak memiliki pesona sosok yang tak tertandingi dan tidak berbeda dari penjahat jalanan. Kenapa kau melotot padaku? Aku menunjukkan semangat kepahlawanan sejati. 2 leluhur setengah ras alien yang hendak menyerang dihentikan oleh Raja Suku Tengkorak. Dia menggerakkan sendi-sendi tulang belakangnya, membuat suara, krek, dan berkata perlahan, kami semua merasa menyesal karena tidak dapat melakukan pertempuran sengit saat itu. Sekarang setelah leluhur setengah ras manusia telah kembali, aturan yang ditetapkan sebelumnya dapat didiskusikan lagi. Baiklah, mari kita bicarakan. Tian Waitian dan Ren Wairen mengangguk setuju. Di bawah mediasi Raja Kerangka, Roh Kudus klan Malaikat menekan amarahnya dan memimpin semua orang ke tanah suci surga. Tepat saat Xiao Chen ragu-ragu untuk pergi, tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan Tian Waitian muncul di luar surga yang hilang. Dia menatap Xiao Chen dengan heran dan berkata, "Itu kamu." Dia menunjukkan ekspresi yang tidak percaya dan berkata, "Bagaimana kamu masih hidup? Aku beruntung bisa kembali dari kematian." Xiao Chen melihat bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, dan tidak sabar untuk bertanya, apa hasilnya ketika Dewa Leluhur Suanyuan terbang ke langit untuk melawan Hong Jun. Mendengar ini, Tian Waitian menggelengkan kepalanya sedikit,
dan mengirimkan pikiran ilahi langsung ke hati Xiao Chen, berkata, tidak ada hasil. Dia membunuh jalannya ke kedalaman langit dan menghilang sepenuhnya. Bagaimana dengan semi leluhur lainnya? Xiao Chen sangat terkejut dan bertanya dengan pikiran ilahi. Mereka semua hilang di kedalaman bidang bintang. Hanya Ren Wairen dan aku yang kembali. Yang lainnya menghilang seperti dewa leluhur Suanyuan. Tian Waitian dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya ketika dia melihat Xiao Chen bangkit kembali, dan dia bertanya tentang apa yang terjadi. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengirimkan pikiran ilahi, menceritakan pengalamannya di dunia kematian. Meskipun Tian Waitian adalah seorang setengah leluhur, dia tercengang karena terkejut. Setelah waktu yang lama, dia berkata pada dirinya sendiri, klan kerangka benar-benar bersembunyi. Mereka telah mengetahui rahasia dunia kematian sejak lama, tetapi tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun kepada dunia luar. Dia berpikir lama sebelum kembali sadar dan berkata, Jiushu dan dunia empat arah akan menjadi medan perang. Para elit dari semua ras akan lahir, dan perang uji coba akan segera dimulai. Mendengar berita itu, Xiao Chen sangat terkejut dan berkata, mengapa ini terjadi? Petik 2. Di masa depan, akan ada perang besar yang mengancam Jiushu dan dunia empat arah. Ini dilakukan hanya untuk memilih elit sejati, survival of the fittest. Suara Tian Waitian datar, tetapi Xiao Chen merasakan kekejaman dan keparahannya. Bukankah banyak master yang mati sia-sia dalam perang percobaan? Bagaimana kita bisa menanggung kerugian seperti itu? Petik 2. Bagi mereka yang tampil luar biasa, jiwa kepahlawanan mereka akan abadi bahkan jika mereka mati, dan semi-ancestor akan membentuk kembali tubuh mereka. Kata-kata Tian Waitian sangat serius, dan dia berkata, tokoh elit seperti memiliki dua kehidupan. Pemenang pertempuran pamungkas terakhir akan menerima hadiah besar. Hadiah apa? Beberapa pemenang terakhir mungkin naik ke alam semi-ancestor. Xiao Chen sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Mempertaruhkan nyawa seseorang untuk mencapai puncak akan sangat kejam, tetapi dapat dibayangkan bahwa bahkan dengan pedang yang menunjuk ke kepala mereka, semua orang akan berbondong-bondong ke sana. Xiao Chen segera tersadar. Dia tahu bahwa peristiwa besar akan terjadi di Jiushu dan keempat dunia. Ikutlah denganku ke kuil untuk mendengarkan berbagai aturan. Xiao Chen berjalan keluar dari Paradise Lost, membawa binatang kecil Keke, dan berjalan menuju kuil surga bersama Tian Waitian. Ledakan, tekanan tak berujung menyelimuti dan menghalangi Xiao Chen dan Keke. Suara malaikat suci terdengar, jika kamu bukan setengah leluhur, kamu tidak bisa menginjakkan kaki di aula ini. Tatapan leluhur setengah klan Sura, Raja Kerangka, dan malaikat suci bagaikan pedang ajaib, menembus kekosongan di aula tengah dan melihat langsung keluar aula. Tatapan mengerikan itu tertuju pada Xiao Chen untuk waktu yang lama, lalu menyapu Keke. Jika perang percobaan dimulai, binatang kecil ini tidak akan bisa membawa Lost Paradise ke medan perang, kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Leluhur setengah klan Sura itu menatap Keke dengan muram. Raja suku Skeleton juga memancarkan aura tekanan yang kuat dan berkata, jika kita bahkan dapat menyegel leluhur setengah, kita tentu tidak dapat membawa Paradise Lost ke dalam pertempuran, jika tidak, kita tidak akan ragu-ragu saat menyerang. Malaikat suci mengangguk setuju. Semua orang berharap bahwa seseorang dari klan mereka akan menang pada akhirnya dan memperoleh status suci semi-leluhur, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihat batu sandungan yang kuat seperti Keke. Aku telah merobohkan separuh kuil kumuh ini. Bagaimana mungkin kuil ini masih tetap megah? Masuklah bersamaku. Tian Waitian menggandeng tangan Xiao Chen dan berjalan masuk. Mereka yang fana dan belum mencapai alam setengah leluhur tidak layak memasuki istana ini.
Malaikat suci tiba-tiba menjadi tangguh dan tidak menyerah sama sekali. Dia melirik dingin ke arah Keke dan Xiao Chen. Meskipun Raja Kerangka dan setengah leluhur klan Sura duduk diam, mereka telah secara diam-diam melawan orang luar di aula. Pada saat ini, aura pembunuh datang dari langit yang jauh. Seorang yaksa tua dengan lengan bajunya berkibar datang melalui ruang dan berkata kepada Tian Wei Tian di luar pintu, "Ini adalah istana yang ditinggalkan oleh dewa leluhur. Bagaimana orang biasa yang tidak berada di level setengah leluhur dapat masuk sesuka hati?" Alasannya adalah bahwa setengah leluhur lain dari ras alien telah tiba. Keempat setengah leluhur berkumpul bersama, dan mereka sangat mengesankan. Mereka ingin memberi Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren pelajaran. Tian Wei Tian mencibir dan hendak marah, tetapi Xiao Chen menahannya dan berkata, "Aku tidak mau masuk." Dia tidak ingin menjadi alasan untuk perang Bansu. "Keke, ayo pergi." Xiao Chen berjalan keluar bersama binatang kecil itu. Malaikat suci, Raja Kerangka, leluhur setengah klan Sura, dan leluhur setengah klan Yaksa semuanya melemparkan pandangan tanpa ampun padanya pada saat yang sama, benar-benar memenjarakan ruang tersebut, dan niat membunuh mereka tidak disembunyikan. "Jika kau ingin menyerangku, katakan saja." Tian Wei Tian segera menajamkan matanya. Orang luar itu juga berdiri dan mencibir, "Apakah kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang? Akan menjadi ide yang bagus untuk mengadakan pertempuran besar seperti ini, kalau Buddha dan Laozi, dua orang baik, kembali dan melakukan sesuatu kepadamu." Xiao Chen melangkah ke Paradise Lost milik Keke dan berkata, "Ayo pergi." Mengabaikan blokade Bansu, Paradise Lost membawa mereka ke kejauhan. Keempat leluhur setengah ras alien itu tampak tenang, tetapi ada niat membunuh di mata mereka. Malaikat suci berkata, "Biarkan mereka pergi. Namun, jika mereka membawa Paradise Lost ke medan perang, jangan salahkan kami karena bersikap kejam." Leluhur setengah klan Sura, Raja Kerangka, dan leluhur setengah klan Yaksa semuanya mengangguk setuju. Setelah meninggalkan surga itu, Keke masih marah dan melambaikan cakar kecilnya ke arah belakang. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Tidak perlu marah. Mereka sangat sombong, jadi jangan memancing mereka untuk saat ini. Jika kita tidak bisa mengalahkan yang tua, bisakah kita membunuh yang muda? Setelah perang percobaan dimulai, aku akan membuat mereka menangis." Keke menunjuk ke patung batu besar di surga yang hilang. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Senjata rahasia ini tidak dapat digunakan sekarang. Kita akan memberikannya kepada leluhur setengah tertentu sebagai kejutan nanti." Xiao Chen tidak menemukan Bing Lan, Sue Meng, dan anak laki-laki dan perempuan bermasalah lainnya di surga, jadi dia membawa Keke dan terbang ke Jeoshu. Kota air Jiangnan adalah kota kuno berusia 1000 tahun dengan air mengalir di seluruh kota. Air adalah jalan dan pantai adalah pasar. Perahu layar hitam berlayar bolak-balik di air dari waktu ke waktu, dan ada banyak toko di pantai, dengan suara pedagang asongan yang tak ada habisnya di telinga. Pertarungan akbar di antara para elit dari ratusan ras akan segera dimulai. Xiao Chen mengajak Xiao Tianya dan Keke untuk mengunjungi kota kuno dan merasakan kedamaian terakhir. Apakah ini kota kuno umat manusia yang berusia 1000 tahun? Pemandangan kota air yang menawan. Omong kosong. Waktu yang menyenangkan sebelum perang percobaan terbuang sia-sia di sini. Di atas perahu layar hitam, beberapa yaksa dan sura mengumpat. Melihat sebuah perahu menghalangi jalan di depan, seorang asura yang kuat berteriak, "Keluar!" Ledakan. Perahu di depan meledak, membersihkan jalur air untuk perahu mereka. Xiao Chen, yang sudah mencapai tepian, berbalik dan menjadi marah. Seorang lelaki tua yang mendayung perahu tercabik-cabik di dalam air,
dan darahnya mewarnai air menjadi merah. Ia menganggap kehidupan manusia tidak berharga. Pada saat yang sama, Xiao Chen menemukan bahwa di atas perahu ringan di belakangnya, Raja Yaksa tengah berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengambang ke hilir bersama perahu besar yang terdiri dari beberapa yaksa dan sura. Ada perahu lain yang menghalangi jalan di depan, dan sura di perahu berteriak lagi, "Keluar! Mati!" Xiao Chen melangkah maju dan berteriak dingin di tepi sungai. Sura, yang hendak melakukan kejahatan, langsung musnah dan berubah menjadi kabut darah yang mengapung di sungai. Bab 417, kebal terhadap semua serangan, api pedang membakar langit. Dengan teriakan keras, seorang ahli klan Asura langsung hancur, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Beberapa Asura dan Yaksa segera menajamkan mata mereka dan menatap Xiao Chen dan Xiao Tiannya di tepi pantai. Mereka tidak mengenali Xiao Chen, yang daging dan darahnya telah beregenerasi, tetapi ketika mereka melihat binatang kecil seputih salju itu, mereka tiba-tiba ketakutan. Seorang Sura berteriak, "Siapa kamu?" Xiao Chen mengabaikannya, berdiri di tepi sungai, dan menatap Raja Yaksa. Raja Yaksa sedang duduk di atas perahu kecil dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sosoknya yang tinggi dan kuat bagaikan gunung suci yang tak terjangkau. Matanya bagaikan kilat, rambut hijaunya berkibar, dan auranya yang mengesankan begitu kuat hingga membuat orang merasa tercekik. Beberapa sura dan yaksa diperlakukan seperti udara dan dipenuhi dengan kemarahan. Mereka melompat ke tepi sungai seperti sinar cahaya dan mengepung Xiao Chen secepat kilat. Masih mengabaikan mereka, saat ini di mata Xiao Chen hanya ada satu Raja Yaksa. Raja Yaksa di perahu ringan itu juga menatap dingin ke arah Xiao Chen di tepi pantai. Ada energi mengerikan yang melonjak di antara keduanya. Krak, krak. Percikan listrik menyembur keluar dari mata hijau Raja Yaksa, langsung mendistorsi kehampaan, dan energi mengerikan mengalir deras di bawahnya. Dan mata Xiao Chen juga memancarkan sinar cahaya yang menakutkan, bagaikan kilat yang menari-nari. Yaksa dan Sura yang berdiri di antara Raja Yaksa dan Xiao Chen, tidak menyadari apa yang terjadi sebelum mereka hancur berkeping-keping di kehampaan. Kedua pria kuat itu menjadi korban perang rahasia ini dalam sekejap mata. Para Sura dan Yaksa lainnya tiba-tiba berubah warna dan mundur seperti hantu. "Siapakah kamu?" Sang Raja Yaksa berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tetap tenang dalam menghadapi musuh yang kuat. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan muncul di sungai dalam sekejap. Dia berdiri di samping perahu dan menyerang Raja Yaksa. Tetap bagai gunung, namun secepat kilat, bilah telapak tangan itu memotong leher Raja Yaksa bagaikan bunga mimpi. Perahu itu bergerak seperti pesawat ulang-alik, meninggalkan jejak bayangan di sungai. Dalam sekejap, perahu itu mundur puluhan kaki, tetapi Raja Yaksa masih berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Bas Xiao Chen bagaikan cahaya dan bayangan, dia menginjaknya dan langsung menyusulnya. Tangan Tuhan sebening kristal giok, memotong kekosongan dan menebas secara diagonal. Raja Yaksa tidak dapat berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mundur ke udara, tetapi perahu ringan di bawah kakinya masih menempel di kakinya dan terbang ke langit. Raja Yaksa berdiri di atas perahu ringan, penuh dengan niat membunuh. Dia mengambil inisiatif, mengemudikan perahu ringan ke depan, dan berteriak, "Hancurkan!" Tangan besinya menghancurkan kehampaan, dan ribuan kaki petir, seperti air terjun ungu, jatuh dari langit dan membanjiri Xiao Chen. Guntur yang memekakkan telinga mengguncang kota kuno itu. Petir ungu sepanjang 10.000 kaki menyelimuti Xiao Chen. Aura guntur yang mengerikan membuat orang-orang bergidik. 8 dunia yang kabur muncul.
Dunia guntur itu bagaikan mimpi. Awan ungu membumbung, menyerap semua cahaya ungu di langit. Dalam sekejap mata, awan-awan itu menjadi terang dan guntur mengerikan yang membelah langit dan bumi menghilang. Tubuh Xiao Chen berubah menjadi pelangi panjang yang menakutkan dan melesat maju. Dengan teriakan keras, guntur mengguncang 9 langit. Semua petir ungu sepanjang ribuan kaki yang baru saja diserap ke dalam fase guntur meledak, dan bahkan lebih ganas dari sebelumnya, dengan roh jahat kuat tambahan dari fase guntur, membombardir raja. Surgawi Yaksa. Dua sinar hijau seperti binatang melesat keluar dari mata Raja Yaksa, langsung merobek ruang dimensi dan memungkinkan semua guntur menyambar ke dunia lain, sementara tubuhnya tetap tidak terluka. Serangan Xiao Chen tidak berhenti. Pada saat yang sama, suara surgawi, Om, seperti suara kehancuran dunia yang berasal dari zaman kuno. Itu benar dan agung, mengaduk antara langit dan bumi dan membuat jiwa orang-orang gemetar. Itu telah mengunci Raja Yaksa, kebal terhadap segala jenis serangan. Raja Yaksa merasakan bahaya dan berteriak keras yang membuat langit bergetar. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau, seolah-olah dia telah melampaui dunia ini. Dia tampak seperti makhluk halus dan meskipun dia dekat, dia membuat orang merasa seperti berada jauh. Suara surgawi, Om, bagaikan bima sakti yang mengalir turun dari 9 langit, menghancurkan bagian langit itu. Perahu cahaya itu langsung hancur menjadi abu, tetapi di dalam lubang hitam yang pecah, Raja Yaksa, yang dikelilingi oleh cahaya hijau, aman dan sehat, seolah-olah dia berada di atas dunia kekuasaan dan melampaui semua makhluk hidup. Kekuatan sihir yang tiada taraf, kebal terhadap semua jenis serangan. Sesuai namanya, tidak peduli serangan apapun yang datang, aku tidak akan terluka sama sekali. Itu kau, Raja Kerangka Berlian Kuning, tidak, atau aku harus memanggilmu Xiao Chen. Raja Yaksa menatap Xiao Chen, dan wajahnya yang tenang akhirnya berubah. Dia berkata, aku tidak percaya, itu benar-benar kau. Kau telah dibangkitkan dengan daging dan darah. Begitu, kata-kata ini keluar, para sura dan yaksa di bawah menjadi gempar. Sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka bahwa orang ini benar-benar Xiao Chen. Seseorang yang telah meninggal selama lebih dari 20 tahun benar-benar muncul kembali di dunia. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, dan melangkah 7 langkah ke arah naga itu. Setiap kali melangkah, kekosongan di bawah kakinya akan runtuh dan seluruh langit akan bergetar di bawah kakinya. Kekuatan seperti itu menyayat hati, seolah-olah ada gunung yang menekan hatinya. Mata Raja Yaksa bersinar dengan kilat dingin, rambut hijaunya berkibar, dan dia mengeluarkan raungan panjang. Momentumnya langsung meningkat, seolah-olah Dewa Iblis kuno telah terbangun. Aura penghancurnya membanjiri semua arah, dan alih-alih mundur, dia maju dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Kedua pria kuat itu terlibat dalam pertempuran paling sengit. Tangan Raja Yaksa bersinar terang, dan berulang kali berubah menjadi batu akik hijau. Tangan itu begitu aneh dan mempesona sehingga bahkan dapat menahan 7 langkah anti naga. Setiap serangan telapak tangan akan melawan lintasan 7 langkah melawan naga, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Setiap kali terjadi hantaman, langit tampak seperti bintang-bintang yang saling bertabrakan. Langit dan bumi berguncang, dan aura kehancuran menyebar kemana-mana, membuat orang-orang ketakutan. 7 langkah melawan naga hampir berakhir, dan dengan 7 langkah lagi, Xiao Chen langsung menghancurkan dunia dan membawa Raja Yaksa ke ruang dimensi. Di dunia yang kelabu dan kusam, kedua pria kuat itu mulai bertarung tanpa ragu-ragu. Ruang dimensi yang radiusnya ratusan mil cukup bagi mereka berdua untuk merentangkan tangan dan kaki mereka.
Langkah ke-6 dari 7 langkah Nilongfu diambil, dan jajaran gunung di ruang dimensi bergemuruh, mengangkat langit penuh asap dan debu, yang langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Raja Yaksa juga terpengaruh, wajahnya sedikit merah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ketika dia melangkah ke langkah ke-7, dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, tinju iblis tak terbatas. Tinjunya yang seperti giok tampak sangat bening, seolah diukir dari kalsedon, memancarkan napas kehancuran, yang menghantam langkah ke-7 Xiao Chen. Boom! Tekanan yang mengerikan itu langsung menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Seperti badai yang bertiup melalui istana pasir yang terbuat dari pasir dan debu. Puluhan gunung di permukaan berubah menjadi abu dalam sekejap. Setelah kedua pria kuat itu bertabrakan, mereka terpental mundur pada saat yang bersamaan. Kaki kanan Xiao Chen patah dan darah terus mengalir. Dia tidak dapat menahan kekuatan itu lagi, dan tinju kanan Raja Yaksa juga patah, dengan cahaya hijau menyala dan goresan tulang terlihat. Suara krek, krek, tulang bergerak terdengar, tulang-tulang Xiao Chen yang patah dan Raja Yaksa terhubung dalam sekejap, dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari alam manusia membuat tubuh mereka utuh dalam sekejap. Pertarungan dimulai lagi, Xiao Chen menyerang dengan tangan langit dan 7 langkah melawan naga, sementara Raja Yaksa membalas dengan sihir dan keterampilan bela diri yang tak terbatas. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan magis, kebal terhadap semua metode, dan berada dalam posisi yang secara inheren tak terkalahkan. Boom! Tangan surga dan 7 langkah melawan naga bertabrakan dengan seni bela diri sihir tak terbatas, menyebabkan langit runtuh, bumi retak, dan air mengalir mundur, dan ruang dimensi hancur tak dapat dikenali. Om, suara surgawi, om terdengar lagi. Ketika Xiao Chen menggunakan tangan surgawi untuk menekan keterampilan bertarung kuno Raja Yaksa, dia tiba-tiba membombardir tubuhnya yang kebal dari jarak dekat. Bang! Suara asli surga, yang merupakan sumber kehancuran, menghantam Raja Yaksa dengan kuat. Meskipun ia memiliki kekuatan magis kebal terhadap semua serangan, Raja Yaksa masih terkejut oleh suara surga yang tiba-tiba ini, dan terbang mundur, dengan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kau membuatku marah, aku akan membunuhmu. Rambut hijau Raja Yaksa berkibar liar, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hijau yang mengancam, seperti api neraka yang berkobar. Xiao Chen menggetarkan gelombang pedang Lingqi, dan cahaya pedang menyapu, menyebabkan awan kelam di langit yang jauh menguap dalam sekejap. Aku kebal terhadap semua serangan, dan tak terkalahkan di dunia. Raja Yaksa berteriak keras, dan bergegas seperti gunung, mengabaikan gelombang pedang spiritual. Seperti yang diharapkan, dia kebal terhadap semua serangan, dan tidak ada sehelai daun pun yang menyentuh tubuhnya. Gelombang pedang secara otomatis berubah menjadi ketiadaan di depannya. Raja Yaksa sangat kuat, dengan api hijau yang berkobar di sekelilingnya. Ia dapat menempuh jarak 1000 kaki dengan satu langkah dan dalam sekejap ia sudah dekat dengan Xiao Chen, sambil berteriak, pedang api membakar langit. Pedang hijau yang ganas muncul di tangannya, bersinar terang dan menyemburkan api hijau tua, membakar langit dan menyebabkannya terdistorsi dan runtuh. Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas, dan puluhan gunung besar di atas bumi berubah menjadi abu dalam sekejap mata akibat getaran pedang hijau itu. Kekuatan yang mengerikan itu bisa dibayangkan. Pedang jahat berwarna hijau itu menyapu Xiao Chen, dan api membumbung tinggi di langit. Kemanapun pedang itu lewat, tak ada yang bisa menghentikannya, dan semuanya berubah menjadi ketiadaan. Inilah kepiawaian magis Raja Yaksa, pedang api yang membakar langit. Pedang hijau zamrud yang jahat dapat memusnahkan ruang angkasa, dan api neraka hijau yang memenuhi langit akan membakar segalanya,
bahkan langit akan runtuh dan terdistorsi. Xiao Chen tersapu, api berkobar di sekelilingnya, dan energi pedang yang cemerlang merobek langit dan bumi, melonjak di sekelilingnya. Pada saat ini, Raja Yaksa adalah lambang dari sesuatu yang tak terkalahkan. Di tangannya ada pedang ganas dengan cahaya hijau yang melesat lurus ke langit. Pedang itu terbuka dan tertutup dengan liar, tak terkalahkan. Seluruh dunia ditelan oleh api hijau tua. Retakan besar yang mengerikan muncul di bumi, mengarah ke kedalaman inti bumi. Magma di bawah tanah menyembur keluar dan melesat ke langit. Api pedang membakar langit, memancarkan aura kehancuran, menembus langit dan bumi. Itu benar-benar tak terhentikan dan mustahil untuk dilawan. Tubuh Xiao Chen dipenuhi luka mengerikan yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Garis-garis tulangnya terlihat, dan banyak luka yang langsung terbakar. Di bawah pengaruh keterampilan pedang api membakar langit yang tak tertandingi, situasinya mengkhawatirkan. Raja Yaksa memiliki kekuatan magis, kebal terhadap semua serangan, yang membuatnya tak terkalahkan dalam segala jenis serangan. Ia juga ahli dalam keterampilan magis, pedang dan api membakar langit, dan kekuatan serangannya hampir tak tertandingi di antara raja-raja dari ratusan ras. Ia benar-benar tak terkalahkan di dunia. Kekediam-diam cemas dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Xiao Chen. Pada saat ini, setelah pertimbangan yang matang, Xiao Chen memutuskan untuk meninggalkan 4 seni bela diri hebatnya dan menggunakan kekuatan magis yang sedang dieksplorasinya untuk melawan musuh yang tak terduga dan menakutkan ini. Dunia 8 fase adalah sumber kekuatan magisnya, dan semua kekuatan magis lainnya didasarkan padanya. Setelah kelahirannya kembali dalam daging dan darah, ia menjelajah dengan hatinya, dan akhirnya menemukan kembali kekuatan magis asli 8 fase, tetapi itu masih dalam tahap penjelajahan dan belum benar-benar disempurnakan. Asal mula 8 fase adalah 8 dunia kabur yang saling tumpang tindih dan muncul pada saat ini, mengelilingi Xiao Chen di bagian tengah, mengisolasi sementara amukan api hijau Netherworld, tetapi energi pedang penghancur dunia masih menyapu. Asal-usul 8 fase, gerbang menuju dunia. Saat Xiao Chen berteriak, sebuah portal misterius muncul di 8 dunia kabur yang tumpang tindih di langit, lalu tertutup rapat. Tekanan luar biasa melonjak di langit. Pergilah ke neraka. Raja Yaksa tak terkalahkan, dia bisa menempuh jarak 1000 kaki dalam 1 langkah dan berada di depannya dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang ganas di tangannya, dan tanah di bawahnya runtuh. Magma panas melesat hingga ketinggian 1000 meter, dan berguling ke arah Xiao Chen bersama dengan api di langit. Energi pedang yang merusak membuat orang-orang gemetar dalam jiwa. Surga. Xiao Chen hanya meneriakkan satu kata, dan pintu menuju dunia Tianxiang tiba-tiba terbuka, mengeluarkan napas yang menggila. Di balik portal misterius itu, sebuah kekuatan tak terlihat menghantam ke depan. Seolah-olah sepotong langit menekannya, memadamkan api Netherworld yang tak berujung dan menghalangi energi pedang yang mengerikan. Fluktuasi energi yang mengerikan mendorong ke arah Raja Yaksa. Aku kebal terhadap segala macam serangan dan tak terkalahkan di dunia. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Rambut hijau Raja Yaksa berdiri tegak, matanya bersinar dengan keganasan yang luar biasa, dan dia mengangkat pedangnya untuk melawan. Boom! Langit berguncang, dan Raja Yaksa terlempar mundur ratusan kaki. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga terguncang dan terlempar ribuan meter jauhnya. Ada cahaya yang ganas di mata Raja Yaksa. Dia melangkah di kehampaan dan datang seperti komet. Pedang ganas di tangannya, yang memancarkan cahaya hijau ke langit, menjadi semakin kuat. Bumi. Xiao Chen berdiri di langit dan berteriak lagi. Portal misterius di dunia bumi tiba-tiba terbuka lebar,
dan napas berat memenuhi udara, seolah-olah Houtu bumi muncul dari langit. Cahaya kuning memusnahkan api hijau dan menekan ke arah cahaya pedang di langit. Boom! Langit dan bumi berguncang, dan Raja Yaksa serta Xiao Chen terlempar mundur ribuan kaki pada saat yang sama lagi. Kedua jagoan itu melancarkan pertarungan puncak. Xiao Chen terus membuka pintu ke dunia. Esensi air biru yang tak berujung menyembur keluar dari gerbang dunia air, langsung memadamkan api hijau yang tak berujung. Badai penghancur dunia bertiup dari balik gerbang dunia angin, Meng. Hantam cahaya pedang hijau Zamrud, membuat suara-suara berdenting. 8 gerbang dunia terbuka satu demi satu dan membombardir Raja Yaksa. Ruang dimensi ini akan runtuh. Bumi runtuh, magma mengalir deras, dan langit pecah. Ini adalah pemandangan kiamat. Ketika Zesiang bergetar, portal gelap terbuka, seolah-olah langit muncul dari rawa, dengan kekuatan tak berujung, menjebak Raja Yaksa di dalamnya. Retak, pintu menuju dunia guntur terbuka, dan jutaan petir melesat keluar, menghancurkan pedang jahat di tangan Raja Yaksa. Boom! Akhirnya, pintu menuju dunia pegunungan terbuka, dan sebuah gunung suci yang bersinar terbang keluar dan menghantam Raja Yaksa yang terjebak di rawa tersebut dengan keras. Bang! Sang Raja Yaksa memuntahkan darah, dan kekuatan sihirnya yang kebal tidak dapat lagi menahannya. Boom! Langit dan bumi hancur, ruang dimensi runtuh, Raja Yaksa berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, melarikan diri dari ruang ini dan kembali ke dunia nyata. Xiao Chen mengikutinya dari dekat. Aoh! Binatang kecil Keke dan Tianya bertepuk tangan dan bersorak. Beberapa sura dan yaksa di kota kuno itu merasa ngeri. Setelah tidak melihat mereka selama setengah jam, Raja Yaksa melarikan diri dengan panik dengan rambutnya yang acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Ini sama sekali berbeda dari sikapnya yang biasanya berani dan tak terkalahkan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kekebalannya telah rusak dan dia tidak dapat menampilkannya lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Chen mengejarnya tanpa henti dengan kecepatan 8 fase, dan hendak mengejarnya ketika Raja Yaksa tiba-tiba berteriak, sepelemparan batu namun jauh di dunia. Ini adalah kekuatan sihir langka lainnya, bukan metode serangan, tetapi keterampilan rahasia untuk melarikan diri. Meskipun Xiao Chen memiliki 8 fase kecepatan ekstrim, selalu ada jarak antara dia dan Raja Yaksa. Meskipun mereka tampak sangat dekat, jarak itu abadi dan tidak berubah, memberi orang perasaan berada dalam jangkauan namun jauh. Kecepatan mereka berdua telah melambat. Selama Xiao Chen mendekat dalam jarak tertentu, dia akan terpengaruh dan menjaga jarak tertentu di belakang Raja Yaksa. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di sungai Yangtze, menerobos air dan mengalir deras ke hulu. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu, teriak Xiao Chen, dan keempat petarung hebatnya menyerang satu demi satu. Sebuah monumen surgawi muncul di antara kedua lengannya dan menghantam ke arah depan. Ledakan, pedang itu menghantam bahu Raja Yaksa dengan keras, dan dengan suara, krek, lengannya berubah menjadi kabut darah dan hancur di udara. Pengejaran sejauh 1000 mil mengejutkan banyak praktisi di kedua sisi sungai Yangtze. Itu, Raja Yaksa, dia benar-benar sedang diburu oleh seseorang. Itu benar-benar Raja Yaksa yang tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa diburu oleh seseorang? Banyak orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mengapa orang itu terlihat semakin familiar? Setelah Raja Yaksa dikalahkan dan melarikan diri, Xiao Chen menjadi pusat perhatian semua orang. Orang itu terlihat sangat familiar. Siapakah yang mengalahkan Raja Yaksa yang tak terkalahkan yang menguasai 9 provinsi? Itu,
Dia, sepertinya Xiao Chen yang meninggal 20 tahun yang lalu. Apa? Bagaimana mungkin?